Pemirsa, weekend kali ini dihabiskan Krisna Mukti untuk berwisata menapaki sejarah di daerah Kuningan, Jawa Barat. Dan menariknya, di tempat itu yang dipercaya oleh warganya jika membasuh muka dengan 7 rupa air, orang tersebut bakal mulus setiap urusannya. Lantas, benarkah selain berharap berkah dan kesehatan, kepergian Krisna ke tempat bersejarah itu juga berharap agar dimudahkan dalam urusan jodoh? Nah, pemirsa, di objek wisata Cibulan ini di Kuningan, Jawa Barat ya, ada satu hal yang spesial di sini, yaitu adanya 7 sumur atau situs Patilasan Prabu Siliwangi. Dulu konon katanya Prabu Siliwangi ini pernah bersemedi di sini, ya. Nah, yang menariknya di setiap 7 sumur ini ada nama-namanya nih dan fungsinya untuk apa aja. Ini bisa baca di sini ya. Yang pertama untuk kejayaan, sumur kedua untuk keselamatan, sumur ketiga untuk pengabulan, sumur keempat untuk kemuliaan, sumur kelima Cisadane itu cita-cita ya. Keenam Cirencana buat rencana, ketujuh untuk kemudahan. Nah, jadi kalau kita udah datang ke sini terus kita menuju ke 7 sumur itu, masing-masing di sumur tersebut kita cuci muka, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sumur pertama namanya sumur apa tadi? Kejayaan. Ritualnya seperti ini nih, kita mesti cuci muka. Bismillahirrahmanirrahim. Semua atas izin Allah ya. Nah, kalau kita ajakin ini. Solawatan aja sih, Bismillah sama solawatan itu aja. Tuh. Jadi nggak pakai doa khusus. Yang penting kan di situ udah ada maksud dan tujuannya, ya kan? Nggak gua nggak minta itu dulu. Kesehatan dulu, kesehatan. Terus paringi rezeki yang berkah dan langgeng dan bermanfaat buat kita semua. Terus diparingi keselamatan, lahir batin, dunia akhirat, diberikan keberkahan, lahir batin, ya semacam itulah doanya. Krisna membantah jika dirinya berharap jodoh. Untuk saat ini, tak terbesit sedikit pun untuk dirinya memikirkan masalah wanita untuk pendamping hidup. Tak sampai di situ, Krisna juga mencoba mengingat tempat-tempat yang dulu pernah ia jajaki. Salah satunya makanan ketupat tahu khas daerah tersebut. Nah, ini sekarang sudah sampai di makanan khas kuliner khas Kuningan ya. Namanya kupat tahu, apa tadi namanya Kak? Mairoh. Ini dia nih kupat tahunya nih. Oh. Ini dia nih kupat tahunya nih. Suka makan di sini? Ya. Ya. Oke, kita makan bareng-bareng ya. Ini kuliner khas Kuningan. Let's eat. Tiga ya. Mas, gimana Mas? Wah, ini belum sampai mulut nih. Gue belum bisa ini nih. Belum bisa ngasih pendapat. Bentar ya. Kasih sambal dulu. Kayaknya kurang afdol kalau nggak dikasih sambal. Cinta pakai sambal nggak? Nggak ya? Oke. Ayo, kamu cobain juga sayang. Gimana Cinta rasanya? Enak? Enak? Aduh. Gue nggak sabar nih. Oke ya. Gue cobain. Tahunya. Ini lontongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lezat tuh. Pas rasanya. Banyak perubahan yang ia rasakan di tempat itu. Bahkan ia merasa jika saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sinetron Perempuan Pilihan memang selalu menjadi pilihan para pecintanya.
Tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, membuat pemirsa seolah tak tahan dengan kelanjutan ceritanya. Sinetron yang dibintangi Naysila Mirdad, Eris Karen, Lucky Perdana, dan Rifki Bawel mampu menyajikan cerita apik dalam di sinetron. Kisah cinta nan pelik dibumbui intrik menjadi daya tarik dalam sinetron tersebut. Enggak pemain tetap sama, tetap plot yang sama, tapi ada sesuatu yang mungkin penonton bakal kaget lah melihatnya dan lebih gemes gitu. Lebih gemes. Cerita yang lumayan menggigit lagi ya gitu ya. Kita setnya juga lebih bagus, buat gambar biar mata penonton juga lebih bagus. Pokoknya banyak kejutan di sinetron perempuan pilihan. Hanya pasti ada konflik-konflik yang ditambah dan juga nah konflik itu apa yang pasti harus nonton banget perempuan pilihan, dan yang pasti bikin menurut aku sih makin seru banget ceritanya, karena aku kan baca pas sebelum syuting juga pas nerima skenario itu aku baca bener-bener kayak konflik dan kejadiannya tuh kayak banyak banget, dan bener-bener di sini kayak para pemain juga harus dituntut dan harus bener-bener banget gitu loh. Tontonan yang mengandung tuntunan ini membuat pemirsa tak bisa berpaling ke sinetron lain. Saya aja penasaran juga pengen nonton. Saya main juga penasaran pengen nonton. Jangan lupa nonton ya. Hari Senin Jam 5 sore di RCTI. Jangan lupa nonton. Indonesian Idol memasuki chapter baru dalam special season. Setelah melahirkan penyanyi top seperti Lyodra, Tiara, Ziva, dan lain-lain, kini season baru kembali hadir. Bahkan di musim ini, para juri seperti Ari Lasso menargetkan para peserta bisa lebih dari peserta-peserta sebelumnya. Kalau dari season ke season itu saya selalu punya standar bahwa jangan pernah berharap lagi kita mendapatkan new Marion, gitu. Another Marion, atau kita mendapatkan lagi Lyodra. Jangan pernah memakai standar yang sudah pernah kita raih di sebelumnya di sini. Makanya tadi malam berantem sangat keras ketika banyak yang bilang, ya teman-teman juri bilang, ini belum ada yang kayak ini belum ada yang kayak gini. Gue tuh bilang bahwa every season has its magic gitu, punya magicnya tersendiri. Kemarin pesaing di kita hampir 117 masuk bertemu dengan kita. Aku bilang 117 memiliki keunikan yang memiliki kemampuan yang memang mumpuni untuk masuk ke season ini. Dan kalau dibilang bahwa kita akan mencari yang Marion atau Tiara, kita sudah buktikan bahwa Idol sudah membuktikan dari tahun ke tahun. Yang kita tampilkan itu diterima oleh masyarakat dengan baik. Itu faktanya. Jadi kalau mau mengajak yang lain belum bisa membuktikan fakta itu. Perjalanan panjang kita sudah ditunjukkan. Dan menariknya, di special season ini, Rosa kembali dipercaya menjadi salah satu juri Indonesian Idol bersama Judika, Anang Hermansyah, Maya Estianti, dan Ari Lasso. Selalu senang dalam proses pencarian bakat dan bisa menjadi saksi gitu ya, bisa jadi saksi keberhasilan idola baru. Itu buat aku adalah sebuah di dalam hidup tuh kan bukan cuman sekedar pekerjaan, tapi juga hal-hal yang seperti ini pasti kenapa judges aku dan teman-teman juga selalu feeling excited kalau setiap acara pencarian bakat, karena kita menjadi bagian dari kesuksesan seseorang. Ya, banyak orang yang ingin menjadi the next idol. Bahkan Indonesian Idol ini, menurut Judika, merupakan tolak ukur acara pencarian bakat lainnya. Tapi salah satu barometer pencarian bakat terbaik di Indonesia itu masih Indonesian Idol. Kita selalu mendapat bakat-bakat yang baru. Kayak tahun ini, aku nggak tahu ya secara pribadi yakin memang persaingan cewek sama cowoknya itu ketat banget. Di tahun yang lalu, aku belum mendapatkan tuh rocker-rocker atau penyanyi-penyanyi. Penasaran lihat seperti apa aksi serta kualitas suara para peserta di Indonesian Idol Special Season tahun ini? Saksikan Indonesian Idol Special Season A New Chapter mulai malam ini tepat 16 November 2020 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Cintai diriku kayak pacarku ya, ada sedikit. Aku mencintaimu. something that was wrong. Oke,
cukup. Aku suka. Empat-empatnya harus seneng toh. Ya, makanya Kamu kita terima kenyataan. Aku memerintahkan cukup. Kamu sabar. RCTI